Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ya? Oke, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Sabtu. Minggu Oke, Sabtu. hari ini siapa yang sudah bersyukur? Aku. Mbak bersyukur apa hari ini? Udah. Hari ini apa ya? Udah renang. Oh, Udah renang. mewarnai. Oke, mewarnai. Kalau Dedek bersyukurnya apa hari ini? Renang. Renang. Oh iya, Dedek renang tadi ikut ya. Tapi Alhamdulillah. cuma sedikit. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Doa mau pupuk dulu. Allahumma ahyana wa bismika. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, malam ini Ayah akan kembali bercerita di cerita bergambar 25 nabi dan rasul. Dan insya Allah malam ini kita akan membahas Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang tahu siapa itu Nabi Isa? Nabi saya aku apa? Apa yuk? Nabi Isa? Nabi yang tidak memiliki bapak. Iya, karena dari seorang wanita yang suci yaitu Siti Maryam. Maryam nih. Terus Jadi kenapa dia Maryam, bisa hamil? ya kun fayakun. Jadi Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Jadi kun fayakun, jika Allah berkehendak maka Allah akan memberikan itu. Jadi kan di surat Maryam si Maryam kan bilang, jadi tanyalah kepada anak ini dalam buayan. Jadi Nabi Isa itu bisa berbicara saat dia bayi. Terus Nabi Isa berbicara. Iya, betul. Oke, sini. Ini apa ini? Oke. Ayo mulai. Coba lihat. Mau tidur dulu udah, ayo. Ini. Iya. Iya, pijitin. Ayo, oke. Mau tidur 1 2 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ayah akan bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa baram biwalidati walam taj'alni jabbarun syaqiyya. Artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Surat Maryam ayat 30 dan 30 sampai dengan 32. Maryam adalah anak gadis Imron. Maryam merupakan keponakan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ia dikenal sebagai wanita salehah. Ia sehari-hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mihrabnya yang ada di Baitul Maqdis. Suatu hari malaikat Jibril yang datang dan mengabarkan padanya atas izin Allah Subhanahu wa taala dirinya akan mengandung seorang anak laki-laki. Maryam merasa sangat sedih dan cemas karena khawatir namanya akan tercemar. Menjelang kelahiran bayinya, Maryam meninggalkan daerah tempat tinggalnya di bawah sebatang pohon kurma. Jauh dari tempat asalnya, Maryam melahirkan bayi laki-laki yang kelak dikenal sebagai Nabi Isa alaihissalam. Penduduk mengetahui Maryam telah melahirkan bayi laki-laki tanpa bapak. Mereka menuduh Maryam telah berbuat zina. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam saat itu masih bayi menyelamatkan ibunya. Atas izin Allah, Nabi Isa alaihissalam yang saat itu masih bayi berbicara dengan fasih. Beliau mengatakan bahwa ibunya tidak melakukan zina. Beliau juga mengatakan dirinya akan menjadi seorang nabi ketika dewasa nanti.
dan pada dirinya lah pula diwasiatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Kitab Injil. Sejak kecil Nabi Isa alaihissalam telah menunjukkan kecerdasan dalam berpikir dan kebijaksanaan dalam bertindak. Beliau diangkat sebagai nabi pada usia 30 tahun. Saat itu kehidupan keagamaan Bani Israel sudah jauh menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam kemudian berseru kepada kaumnya agar kembali taat pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuka Bani Israel kemudian menuntut beliau untuk membuktikan kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan mukjizat banyak sekali pada Nabi Isa alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan sejumlah penyakit. Nabi Isa juga mampu menghidupkan lagi orang yang sudah meninggal. Di antara penyakit itu beliau mampu menyembuhkan kebutaan sejak lahir dan menyembuhkan penyakit lepra. Beliau juga mampu menghidupkan orang yang telah mati dan memberikan nyawa pada burung yang dibuat dari tanah. Nabi Isa alaihissalam pun diwasiatkan sebuah kitab yang bernama Injil sebagai penyempurna kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda-tanda kenabiannya, akhirnya Bapak Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Nabi Isa alaihissalam diberitahukan tentang akan datangnya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman yang bernama Ahmad, atau lebih dikenal dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syaff ayat 6. Dalam berdakwah, Nabi Isa alaihissalam didampingi para sahabatnya yang disebut Al-Hawariyun. Dari beberapa sumber disebutkan Al-Hawariyun jumlahnya 12 orang. Hal ini sesuai dengan jumlah suku Sibit Bani Israel. Masing-masing sahabat Nabi Isa ini pun ditugaskan untuk menyampaikan risalah Injil bagi masing-masing suku Bani Israel. Semakin bertambahnya pengikut Nabi Isa alaihissalam membuat para pemuka Yahudi makin kehilangan pengaruh. Mereka lalu membuat fitnah keji terhadap Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam pun direncanakan bakal ditangkap dan dibunuh. Dari beberapa kitab dikisahkan bahwa terdapat pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat dan menyebarkan fitnah keji terhadap beliau. Pengikut itu bernama Yudas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengubah wajah Yudas menjadi mirip Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Yudas tangkap dan disalib di tiang kayu. Sementara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkatnya ke sisinya. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti ke akhir zaman saat banyak sekali Dajjal dan lain sebagainya. Beliau diturunkan ke bumi guna menumpas Dajjal ketika dunia mendekati hari kiamat. Jadi yang didengarkan cerita bahwa Nabi Isa disalib itu adalah Yudas. Wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat sama Allah. Tapi nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun sebagai penerang, sebagai penyelamat, dan yang akan membunuh Dajjal. Doa Nabi Isa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Artinya, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau.
Beri rezekilah kami dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Al-Maidah ayat 14. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa limatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, alhamdulillah kita udah selesai bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah besok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.